Halo, Assalamualaikum guys. Perkenalkan, nama saya Maftuha, NPM 719212863. Saya dari kampus Universitas Wiraraja. Saya di sini ditugaskan untuk meresum mata kuliah manajemen sumber daya manusia lanjutan tentang disiplin kerja. Definisi disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Jenis-jenis disiplin kerja menurut Moekizar (2002) yaitu ada dua. Yang pertama, self-imposed disiplin, yaitu disiplin yang dipaksakan diri sendiri. Sedangkan yang kedua, command disiplin, yaitu disiplin yang diperintahkan. 3 tipe disiplin kerja. Yang pertama, disiplin preventif. Yang kedua, disiplin korektif. Dan yang ketiga, disiplin progresif. Disiplin preventif yaitu kegiatan yang mendorong pada karyawan untuk mengikuti berbagai standar dan aturan sehingga penyelewengan dapat dicegah. Yang kedua, disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran yang dilakukan karyawan atau kepegawaian terhadap peraturan yang berlaku dan mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Yang ketiga adalah disiplin progresif, yaitu tindakan memberi hukuman berat terhadap pelanggaran yang berulang. Tujuan disiplin kerja untuk menciptakan suatu kondisi yang teratur, tertib, dan pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana sebelumnya. Tujuan disiplin kerja. Yang pertama, pembentukan sikap kendali diri yang positif, yaitu sebuah organisasi sangat mengharapkan para pegawai memiliki sikap kendali yang positif sehingga ia akan berusaha untuk mendisiplinkan dirinya sendiri tanpa harus ada aturan yang akan memaksakan, dan ia pun akan memiliki kesadaran untuk menghasilkan produk yang berkualitas tanpa perlu banyak atur oleh atasannya. Yang kedua, pengendalian kerja. Agar pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai dengan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan dari organisasi, maka dilakukan pengendalian kerja dalam bentuk standar dan tata tertib yang diberikan oleh organisasi. Yang ketiga, perubahan sikap dapat dilakukan dengan memberikan orientasi pelatihan, pemberlakuan sanksi, dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pegawai. Fungsi disiplin kerja itu ada 5. Yang pertama, menata kehidupan bersama. Yang kedua, membangun kepribadian. Yang ketiga, melatih kepribadian. Yang keempat, hukuman. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan kondusif. Aspek dan indikator disiplin kerja menurut Robbins (2005) itu ada 2, yaitu yang pertama, disiplin waktu, dan yang kedua, disiplin peraturan. Disiplin waktu yaitu sikap atau tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja. Sedangkan disiplin peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar tujuan suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Konsep kedisiplinan. Konsep kedisiplinan ini ada 2, yaitu disiplin berdasarkan tradisi dan yang kedua, disiplin berdasarkan sasaran. Disiplin merupakan cara kuno
yaitu cara yang terdiri dari pendaftaran pelanggaran dan catatan dari hukuman terhadap setiap pelanggaran. Disiplin ini dilaksanakan secara kaku dan tegas, tanpa kompromi dan cenderung penegakan disiplin secara otoriter. Sedangkan disiplin berdasarkan sasaran ini dianggap sebagai lawan dari disiplin tradisi bila dilihat dari tujuannya. Disiplin dianggap secara sah atau berlaku apabila komponen dalam organisasi tersebut tidak dapat komponen di dalam organisasi tersebut dapat diterima, maka secara otomatis disiplin tersebut tidak sah untuk diterapkan dalam organisasi. Cara menegakkan disiplin kerja, yaitu ada 5. Yang pertama, disiplin harus ditegakkan seketika. Yang kedua, disiplin harus didahului peringatan dini. Yang ketiga, disiplin harus konsisten. Yang keempat, disiplin harus impersona. Dan yang terakhir, disiplin harus setimpal. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. A. Besar kecilnya pemberian kompensasi. B. Ada tidaknya pengawasan pimpinan. C. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. D. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. E. Keberatan pimpinan dalam mengambil tindakan. F. Tidak adanya perhatian kepada para karyawan. G. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Hambatan disiplin kerja. 1. Masyarakat yang menekankan ketaatan yang utuh dan loyalitas penuh kepada atasan atau pimpinan. 2. Masyarakat yang selalu terbuka dan bersikap permisif. 3. Keadaan fisik atau biologis yang tidak sehat. 4. Keadaan psikis atau mental yang tidak sehat. 5. Sikap perfeksionis. 6. Perasaan rendah diri atau inferior. 7. Perasaan takut dan khawatir. 8. Perasaan tidak mampu. 9. Kecemasan. 10. Suara hati dan rasa bersalah yang keliru. 11. Kelekatan yang tidak teratur. Sanksi disiplin kerja. Tingkat dan jenis sanksi pelanggaran kerja yang umumnya berlaku dalam suatu organisasi. 1. Sanksi pelanggaran ringan dengan jenis teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. 2. Sanksi pelanggaran sedang dengan rincian penundaan kenaikan gaji, penurunan gaji, penundaan kenaikan jabatan. Yang terakhir, sanksi pelanggaran berat dengan rincian penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian, pemecahan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.